Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sekarang Bapak mau menjelaskan contoh-contoh soal perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, jadi sebelum kalian menonton video ini, Bapak harapkan kalian nonton dulu ya video teorinya ya. Linknya nanti Bapak upload atau bisa kalian lihat di deskripsi. Nah, jadi sekarang mau membahas soal-soalnya ya, contoh-contoh soalnya. Soalnya kalau nanti langsung ke video ini, takutnya kalian kurang paham ya tentang materinya, tentang konsepnya juga. Nah, jadi Bapak harapkan teman-teman semua disimak dulu video yang part 1 ya, penjelasan konsepnya. Nah, jadi di sini ada soal cos 120 ditambah sin 210 dibagi tan 300. Nah, jadi gini, cos 120 ya ditulis dulu soalnya, cos 120 tambah sin 210 dibagi tan 300. Nah, di sini Bapak menggunakan metode yang 90 plus ya. Di sini kan cos 120 itu di kuadran kedua. Kuadran kedua kan. Nah, Bapak menggunakan cara yang 90 plus. Nah, jadi cos 90 ditambah berapa biar hasilnya 120? Pasti kan 30 kan hasilnya kan? Jadi cos 90 tambah 30. Kemudian yang sin 210. Sin 210 kan 210 derajat itu kan ada di kuadran ketiga ya. Nah, jadi Bapak di sini menggunakan cara yang 180 plus. Jadi sin 180 ditambah berapa biar hasilnya 210? Yaitu 30 kan. Kemudian dibagi tan 300. Nah, 300 itu dia di kuadran keempat ya. Jadi Bapak di sini menggunakan cara yang 360 min theta gitu kalau di konsepnya gitu ya, yang video kayak gitu. Jadi tan 360 dikurangi berapa biar hasilnya 300, yaitu dikurangi 60 ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, nah ini kan cos ya. Cos di kuadran kedua itu kan bernilai negatif kan. Nah, makanya di sini ada negatifnya jadi min. Nah, karena Bapak menggunakan metode yang 90 plus, nah jadi berubah fungsi kan. Jadi min sin. Nah, ini 30-nya dari mana? Dari sini nih. Karena kan 90 tambah 30, nah jadi dipakainya itu yang ujungnya lah simpelnya gitu ya. Jadi 90 plus theta kan kalau di rumusnya, jadi pakainya yang tetanya gitu. Ini kan 90 plus 30, nah jadi 30-nya yang dipakai. Jadi min sin 30. Kemudian ditambah, nah ini juga sin 210 itu kan ada di kuadran ketiga ya. Sin di kuadran ketiga itu bernilai negatif. Makanya di sini jadi min sin. Kemudian 30 ya dari sini. 180 plus 30 ya. Jadi yang dipakainya yang tetanya ya kalau di rumus. Jadi min sin 30. Kemudian dibagi tan 300 ya. Tan 300 itu kan jadi tan 360 dikurangi 60 ya. Nah, tan di kuadran keempat itu bernilai negatif. Makanya jadi min tan 60. Nah, kita pakai ya. Jadi min tan 60. Nah, kemudian kita cari deh. Sin 30 itu berapa? Setengah ya, ada minnya jadi min setengah. Ditambah min sin 30 ya, min setengah lagi. Dibagi tan 60 kan akar 3. Ada negatifnya jadi negatif akar 3. Kemudian dioperasikan ya, min setengah ditambah min setengah itu jadi min 2/2 dibagi lagi negatif akar 3. Jadi min 1 per min akar 3. Nah, ini kan negatif dibagi negatif ya, jadi positif kan. Jadi 1 per akar 3. Nah, di soal itu biasanya kebanyakannya ya, kalau 1 per akar 3 itu biasanya tuh nggak pernah ada. Kecuali kalau misalnya di soalnya pilihan ganda, eee, sat ada pilihan 1 per akar 3 ya bisa dipilih gitu. Tapi kalau misalnya kalian sudah mengkotret gitu ya, menghitung jawabannya 1 per akar 3 tapi nggak ada di pilihan ganda, nah biasanya itu dirasionalkan dulu ya. Nih cara rasionalkannya seperti ini.
Ini kan 1/3. Nah, jadi dikali yang sama seperti penyebutnya. Nah, penyebutnya kan akar 3. Nah, jadi 1/3 dikali akar 3 per akar 3 ya, gitu. Itu namanya mengerasionalkan. Nah, jadi 1 dikali akar 3 ya akar 3. Akar 3 kali akar 3 kan jadi akar 9 ya. Akar 9 ya 3 ya. Nah, jadi hasilnya itu sepertiga akar 3 ya. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian ini ada soal lagi ya. Cos 45 ditambah cos 135 ditambah cos 225 ditambah cos 315. Nah, kita tulis dulu aja soalnya tuh. Cos 45 bisa ditulis ulang lagi. Nah, ini cos 135 nih Bapak menggunakan cara ini kan cos 35 ada di kuadran 2 ya. Nah, jadi cos 180 dikurangin berapa biar hasilnya 135, yaitu dikurangi 45 ya. Jadi di sini tuh hanya merubah apa? Merubah bentuknya aja ya, tapi tidak berubah makna ya. 180 dikurangi 45 kan sama aja 135 kan. Nah, jadi cos 135 itu sama dengan cos 180 dikurangi 45. Nah, kemudian ditambah cos 225. Nah, di sini karena 225 itu di kuadran ketiga, nah Bapak di sini menggunakan metode yang 270 min theta. Jadi cos 270 dikurangi 45. Kemudian ditambah cos 270 tambah 45 ya. Ini 270 tambah 45. Kenapa bisa kayak gitu? Karena Bapak menggunakan metode yang 270 plus theta ya, karena di kuadran keempat. Langsung deh kita tulis. Nah, cos 45 tulis lagi. Nah, ini cos 180 min 45 jadi min cos 45. Nah, kenapa kok bisa jadi min cos? Karena 100 cos 135 itu kan ada di kuadran kedua. Nah, lalu cos di kuadran kedua itu bernilai negatif. Nah, makanya di sini cos 135 itu jadi min cos 45 gitu. Kemudian ini, oh ya satu lagi, karena Bapak kan menggunakan yang 180 min 45 ya, jadi tetap cos ya, cos gitu ya. Cuman di sini ada negatifnya karena cos 135 itu di kuadran kedua bernilai negatif gitu. Nah, kemudian ini yang cos 270 dikurangi 45. Nah, Bapak karena ini di kuadran ketiga, jadi Bapak menggunakan metode yang 270 min theta ya. Jadi karena menggunakan metode yang 270, nah jadi dia berubah fungsi ya. Jadi yang asalnya cos jadi sin ya, jadi min sin 45. Nah, kenapa ada min ya? Karena cos di kuadran ke berapa? Ketiga ya. Cos di kuadran ketiga itu bernilai negatif. Makanya jadi min sin 45. Nah, kemudian ditambah cos tuh 270 tambah 45. Nah, karena di kuadran keempat, nilai cos itu di kuadran keempat bernilai apa? Positif. Jadi sin 45. Kalau udah dapat ini, ya tinggal kita tulis aja. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Min cos 45, ya ada negatifnya ya. Jadi negatif setengah akar 2. Min sin 45, setengah akar 2 juga ya. Ada minnya, jadi min setengah akar 2. Ditambah setengah akar 2 lagi. Ya udah deh. Ini setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2, 0. Min setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, 0 ya. 0 tambah 0, ya 0 ya. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Nah, sekarang nih Bapak ada contoh yang lebih dari 360 derajat. Berapakah hasil dari sin 750? Nah, jadi ini Bapak tulis dulu rumusnya. Jadi sin buka kurung K kali 360 ditambah theta. Kemudian sin buka kurung 2 kali 360 ditambah 30. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi kita merubah bentuk lagi ya, yang asalnya 750. Nah, jadi simpelnya gini aja. Kalian bagi aja 750 sama 360. Nah, ambil bilangan pokoknya aja. Kan 2 ya. 75 bagi 36 kan 2 ya. Karena hasilnya kan 72 kan ya. 36 kali 2 kan 72. 360 kali 2 kan 720. Ke 750 kan kurang 30. Ya enggak? Kan jadi sin 2 kali 360 ditambah 30. Nah, jadi yang ini harus yang K ini harus bilangan apa ya? Bilangan asli gitu ya. Itu nggak boleh koma-koma.
Jadi 2 kali 360 tambah 30 gitu. Kalau nggak kalian boleh pakai coba-coba juga ya. Misalnya dari satu dulu, 1 kali 360 tambah 390. Nah, tapi kan kalau 390 dia masih di atas 360. Nah, berarti kalau K-nya 1 itu masih kurang tepat. Coba naikin lagi 1 gitu, jadi 2 kan. Nah, sekarang 2 kali 360, 720. Oh, berarti kurang 30 lagi kan ke 750. Nah, berarti boleh gitu. Jadi, aduh, tegang. Nah, jadi bisa seperti itu caranya ya. Coba-coba aja gitu. Boleh coba-coba tapi agak lama sih sebenarnya. Lebih cepat ya tinggal kita bagikan aja bilangannya gitu yang sin misalnya ini kan contohnya sin 750. Ya 750 aja bagi 360 gitu. Ambil bilangan pokoknya aja gitu. Itu bisa lebih cepat, tapi kalau misalnya kalian pusing boleh dicoba satu-satu. Misalnya dari 1 dulu Kaknya. 1 kali 360 tambah berapa biar hasilnya 750. Oh, berarti kan berapa ya? 390. Oh, karena 390 kan lebih besar dari 360 ya, berarti masih belum. Naikkan lagi Kaknya. Misalnya di 2. 2 kali 360 kan 720 ya, berarti kurang 30. Oh, berarti Kaknya 2 betul gitu. Nah, jadi gitu ya. Lalu sama dengan, nah karena ini kita sin kan, berarti tulis lagi sin, nah 30 ya dari theta ini ya. Jadi sin theta gitu kan, tetanya ya tambah ini. Di sini kan 2 kali 360 tambah 30. Oh, berarti yang dipakainya sin 30 gitu. Sama dengan ya setengah ya. Sin 30 kan setengah ya gitu. Nah, ini ada contoh lagi. Nah, ini kan agak besar ya bilangannya ya. 1920 tuh. Kalian boleh coba satu-satu gitu ya. Ini karena ini cos berarti tulis lagi cos, misalnya K-nya 1. 1 kali 360 ditambah, wah masih seribuan ya, naik lagi K-nya jadi 2. Jadi 2 kali 360. Wah, masih besar lagi. Kali 3, kali 4 gitu ya. Nah, di sini dapatlah kali 5 gitu ya. Jadi 5 kali 360 tambah 120. Nah, jadi sama dengan cos 120 ya. Nah, dari sininya aja ambil yang tetanya ya. Di sini kan tetanya 120 ya. Jadi cos 120. Nah, cos 120 itu di kuadran ke berapa? Di kuadran ke-2. Nah, makanya di sini Bapak tulis, jadi cos 180 dikurangin berapa biar hasilnya 120? 60 kan? Nah, jadi cos 180 dikurangi 60. Nah, ingat, cos di kuadran kedua itu tandanya apa? Negatif ya. Cos di kuadran kedua itu bernilai negatif, makanya di sini jadi min cos 60. Nah, cos 60 berapa? Setengah ya. Ada negatifnya ya, jadi negatif setengah ya. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami? Alhamdulillah ya. Nah, sekarang bagaimana nih kalau besar sudutnya negatif gitu ya? Tan negatif 240. Nah, kalian harus ingat ya di video Bapak sebelumnya, kalau berputarnya searah jarum jam, berarti dia negatif ya. Mulai dari negatif gitu ya. Kalau searah jarum jam berarti positif. Nah, ini kan mulai dari, kalau misalnya kalian ingat ya, berarti dari sumbu X positif kan. Nah, kalau 200, ini kan negatif 240, berarti dia searah jarum jam. Nih, kalau misalnya kita gambarkan, itu ada di kuadran ke-2. Tan min 240 itu. Kalian coba aja itu. Kan kalau sudut pelurus itu 180 ya. Dari sumbu X positif ya, sumbu X positif. Berputar gitu ya, sampai ke sumbu Y negatif ya, itu kan 180. Berarti kurang 60 lagi kan biar ke 240. Nah, berarti dia letaknya di kuadran ke-2 ya, kuadran kedua. Nah, tan di kuadran kedua itu bernilai apa? Negatif ya. Nah, makanya di sini walaupun ini tannya 240, kita pakainya tetapnya kayak gini. Jadi 180 ditambah berapa biar hasilnya 240. Ya berarti kan 180 tambah 60 kan. Nah, cuman di sini ada tanda negatifnya karena dia letaknya di kuadran berapa? Kuadran kedua.
tan di kuadran kedua itu bernilai negatif. Nah, makanya di sini min akar 3 gitu. Nah, ini contoh lagi nih. Ini yang cos min 390. Nah, dia lebih dari 360 kan? Ya nggak? Nah, berarti kalau dia dari sumbu X positif berputar sebanyak 360 derajat, berarti kan balik lagi ke sumbu X positif. Nah, karena ini 390 berarti dia mutar lagi ke searah jarum jam ya ke bawah, tep aja. Sebesar 30 derajat. Berarti dia di kuadran keberapa? 1, 2, 3, 4. Ya, ada di kuadran keempat. Ya. Nah, jadi tulisnya kayak gini. Jadi cos buka kurung 0 min 390 sama dengan cos 1 kali 360 ditambah berapa biar hasilnya berapa hasilnya biar 390. Ya, tambah 30. Ya. Oh, bentar nih. Ya, kayak gitu ya. Jadi cos 30. Cos oh, sebentar. 1,360. Iya, iya betul. Karena di sini kan pakainya yang theta ya. Jadi cos 30 ya. Cos 30 kan maaf ya, Bab. Harusnya ini di kuadran keempat ya. Harusnya min 30. Sebentar Bapak edit dulu ya. Oke, maaf nih ya, ada kesalahan. Cos 360. Bentar nih, Bapak edit dulu. Aduh, nggak bisa diedit. Sepertinya agak sulit ini. Sebentar ya. Nah, gitu. Karena kenapa jadi ada negatifnya, Pak? Karena kan dia di kuadran keempat letaknya. Kalau cos 30 dia di kuadran keberapa? Ke-1 kan? Karena searah jarum jam kan, 360 kembali lagi ke sumbu X positif, ke bawah lagi karena ini kan negatif ya, jadi searah jarum jam. Nah, gitu. Jadi cos negatif 30. Nah, cos di kuadran keempat kan bernilai apa? Positif ya. Jadi setengah akar 3. Itulah caranya gitu ya. Nah, ini yang sin negatif 600 bisa kalian baca juga nanti ya. Nanti filenya Bapak kirim. Nah, kemudian ini ada bentuk penyederhanaan. Bentuk paling sederhana dari kotangan dikali sekan kuadrat theta dibagi 1 plus kotangan kuadrat theta. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, kalian definisikan ya biar lebih mudah. Nah, kayak definisi ini nih, kotangan tuh definisinya apa sih? Yaitu cos theta dibagi sin theta. Kemudian ini dikali sekan kuadrat theta, definisinya apa? Sekan itu kan 1 per cos. Karena ada kuadratnya jadi 1 per cos kuadrat theta. Dibagi 1 plus cos kuadrat theta ya. Jadi 1 ditambah cos kuadrat theta dibagi sin kuadrat theta. Ya kan definisi cos itu kan cos per sin ya. Jadi cos kuadrat per sin theta. Nah, kemudian ini kepencet ya, mohon maaf. Nah, ini bisa dicoret ya cosnya ini. Yang ini nih yang Bapak lingkarin. Cos coret ya. Jadi 1 per sin kali cos. Kemudian dibagi. Nah, ini kita operasikan didapat sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta dibagi sin kuadrat theta. Nah, kemudian di sini menggunakan jadi sama dengan dulu ya, sama dengan ini tulis lagi 1 per sin kali cos theta dibagi. Nah, kalau misalnya kalian ingat identitas trigonometri, ini kan sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu sama dengan berapa? Sama dengan 1 ya. Itu tuh identitas trigonometri. Nah, kemudian kita bagi ya 1 per sin cos dibagi 1 per sin kuadrat theta ya. Kemudian jadi dikali ya, jadi dibalik cara cepatnya. Kemudian ini bisa dicoret. Sin kuadrat theta dibagi sin theta ya. Jadi sin per
cost. Sin per cost apa? Tan gitu ya, tan theta. Nah, jadi itu proses penyederhanaan paling sederhana. Caranya gimana Pak tipsnya? Nah, tipsnya kalian ingat aja definisi. Definisi dari kotangen, sekan, kosekan gitu ya. Kemudian juga ada identitas ya. Nah, jadi itu perlu diingat. Karena di sini terpakai sekali ya untuk penyederhanaan ekspresi trigonometri. Nah, kemudian di sini ada soal lagi. Diketahui cos theta itu min 5/13, tetanya dia di antara 90 sampai 180 derajat. Tentukanlah nilai dari sin theta dan tan theta. Nah, karena ini di kuadran kedua ya, jadi gambarnya seperti ini. Biar lebih mudah, Bapak sarankan digambar ya, biar nggak pusing juga. Nah, tetanya di mana? Tetanya kan di sini. Cos theta kan samping per miring, jadi min 5/13 ya, sisi miringnya 13, sisi sampingnya min 5. Kalau misalnya kalian ingat triple Pythagoras, ya tinggal di sini aja pasti 12 ya. Kalau sisi miringnya udah 13, salah satu sisi yang kedua sisi itu ya, 5, ya berarti sisi lainnya pasti 12 ya. Kalau misalnya kalian nggak ingat triple Pythagoras, ya bisa pakai rumus Pythagoras aja. Jadi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya ya. Itu kalau di segitiga siku-siku. Ya udah kalau misalnya gitu tinggal kita masukkan aja ke definisi sin. Sin itu apa? Depan per miring. Jadi 12/13. Kemudian tan itu apa? Depan per samping ya. Depan sudut ya maksudnya. Jadi tan theta itu 12/-5 ya. Sudah nggak? Oh, udah habis. Nah, jadi sampai situ dulu ya penjelasan dari Bapak. Kalau bagi yang belum paham boleh diulang lagi videonya atau boleh japri ke Bapak ya. Tetap semangat belajar darinya, tetap semangat juga bagi yang berpuasa. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, tetap sehat